Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, ini kita malam ini akan berbagi-bagi pengalaman ya, berbagi cerita tentang bagaimana ini kita pengen punya penghasilan tambahan ya, punya penghasilan tambahan ya di luar daripada penghasilan kita selama ini yang kita sudah miliki gitu. Nah, teman-teman, pada hari ini gitu ya dan selanjutnya kita memang masih mengalami PPKM ya. Pemerintah sudah mengumumkan bahwasannya kita harus tetap di rumah ya, bekerja dari rumah, dan insya Allah kita juga dalam kebaikan gitu ya. Artinya kalau kita sering keluar rumah juga harus waspada teman-teman. Nah teman-teman, mengenai hal demikian, kita sebaiknya sebagai manusia ya, tentunya kita berpikir bagaimana kita harus memiliki pendapatan tambahan gitu ya. Nah, bagi adik-adik gitu ya, bagi kakak-kakak, abang-abang yang pengen punya penghasilan tambahan, ayo kita berpikir bagaimana caranya. Tentunya ya memang wasilahnya adalah kita harus melakukan jualan teman-teman. Jualan ini ya sangat gampang, sangat simple gitu ya. Kenapa? Ya kalau jualan tuh hanya sekedar menawarkan teman-teman. Ya, tawarkan, tawarkan, tawarkan. Ya walaupun kita bisnisnya bukan roti tawar gitu ya. Nah, jadi kita pengen punya penghasilan tambahan aja gitu ya. Nah, kalau kita nggak jualan teman-teman, bagaimana kita mendapatkan income tambahan? Lah, kalau kita pengen punya tambahan lagi, tentunya kita harus double job, ya kan? Double job artinya kita pagi bekerja di salah satu perusahaan ini dan nanti sore mungkin bekerja tempat lain gitu ya. Itu namanya double job. Nah, kalau kita jualan juga sebenarnya bisa juga ya, di luar kita bekerja, kita juga sambil jualan ya. Apalagi sekarang ini jualan online sangat marak gitu ya. Kita harus pandai-pandai memanfaatkan handphone kita gitu ya, biar supaya bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Nah teman-teman, kalau coba kita berpikir ya, bagaimana ketika kita pengen ya punya penghasilan tambahan lagi ya. Jadi kalau kita nggak berpikir ke sana teman-teman, ya kita akan mengalami ya ekonomi kita mengalami perlambatan. Coba kita bayangkan kalau sekedar gaji yang kita pertahankan ya, ya kita akan semakin ke depan semakin biaya hidup itu semakin mahal teman-teman gitu ya. Nah bagi teman-teman yang belum dapat bekerja juga, apalagi saat ini masa pandemi ini sulit sekali untuk mencari pekerjaan ya. Nah jadi kalau kita sangat sulit untuk mencari kerja, ya baiknya kita harus mulai dengan menawarkan gitu ya, atau artinya kita jualan teman-teman. Nah jualan ini kita nggak perlu bawa apa ya, nggak perlu bawa ijazah, kemudian pengalaman kerja gitu ya, kita nggak perlu. Yang penting kita ya apa, tawarkan aja gitu ya, jual aja. Kalaupun seandainya ditolak ya biasa dong, ya kan? Namanya kita jualan, ada penolakan itu biasa sih gitu. Jadi kalau kita nggak mau melakukan aktivitas jualan ini memang sulit teman-teman. Kenapa? Kita terus terang ya, di daerah saya ini mayoritas orang punya kebun gitu ya. Nah apalagi kalau kita baru-baru usia di bawah 20 ataupun di atas 20 sampai 30 mungkin, yang kita baru-baru nikah, itu sulit teman-teman. Nah oke lah kita sudah bekerja, tapi kita juga butuh penghasilan tambahan. Nah kenapa? Apalagi yang buat baru nikah gitu ya. Yang buat baru nikah ini ya, kalau istilahnya kita, orang tua kita kebunnya lebar, kalau di sini memang rata-rata mayoritas punya kebun gitu ya, kebun sawit. Nah kalau kita berpikir lagi, kita pengen punya kebun sawit itu agak sulit teman-teman. Kenapa? Karena harganya itu udah lumayan mahal. Jadi kalau kita tentunya pengen mendapatkan
penghasilan tambahan lagi, tentunya kita memang harus melakukan aktivitas jualan, teman-teman. Nah, jualan ini sangat gampang, mudah kok, tinggal tinggal menawarkan saja gitu ya. Tapi coba lihat juga produknya gitu ya, jangan asal-asal pilih produk gitu ya. Saran saya memang produk yang kaya manfaat gitu ya. Nah, jadi kalau kita sudah memilih produk yang kaya manfaat, tentu produk yang kita jual ini memang sangat mudah kita untuk menjualnya gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya produk kita memang tidak memiliki, ya tidak begitu penting bagi masyarakat, ya mungkin kita sulit menjualnya, teman-teman. Nah, makanya produknya apa? Salah satunya memang yang bisa ciri-cirinya itu adalah, ya kalau bisa dia bisa dijual secara online gitu ya, teman-teman ya. Kalau kita nggak bisa jual secara online, ya pasar kita terbatas, teman-teman. Nah, contoh kita buka ruko nih di rumah gitu ya. Kita buka ruko, ya pelanggan kita ya sekitar masyarakat itu saja gitu ya. Nah, kalau seandainya kita bisa go online, kan lebih lumayan gitu ya. Nah, kita bisa masarkan luas secara nasional bisa gitu ya. Nah, apalagi sekarang nih lagi demam-demamnya sosial media gitu ya. Sosial media gitu. Jadi kalau kita punya sosial media nggak kita pergunakan untuk menawarkan, ya kita sayang ya, teman-teman ya. Nah, makanya saran saya ya, kita sekarang ini untuk mencari kerja sulit gitu ya. Kemudian kalau kita pengen punya penghasilan seperti kita punya kebun gitu ya, itu sangat sulit gitu ya. Nah, kita buka usaha juga itu modalnya besar gitu, teman-teman. Jadi kalau kita jualan yang modal yang kecil ada ya. Bahkan jualan itu nggak sampai kita, kalau saya pribadi modal yang saya perlukan itu nggak sampai 2 juta gitu ya. Bahkan ada yang di bawah 1 juta juga kita sudah menjadi seorang pengusaha, teman-teman. Saran saya, yuk jangan tunggu-tunggu lagi ya. Jangan tunggu-tunggu lagi. Kenapa? Karena kalau kita tunda-tunda, kita tunggu-tunggu, ya lama-kelamaan orang yang sudah berjalan secara naik drastis, kita masih nonton aja ya. Kita masih ya tunggu-tunggu, ragu-ragu gitu ya, atau masih takut-takut. Jangan, teman-teman. Ya, carilah memang usaha itu ya yang modalnya minim, kemudian untungnya lumayan besar, kemudian bisa dijual secara online, kemudian dipasarkan secara nasional bisa gitu ya. Nah, kalau kita punya usaha hanya sekedar pasarnya cuma terbatas, ya itu omset kita bakal susah untuk melejitnya gitu ya. Naik omsetnya itu sangat sulit. Nah, tapi kalau kita bisa go online ya, pasar kita masyarakat luas, nah insya Allah kita akan mengalami kenaikan income gitu ya. Dan insya Allah, nah apalagi ya yang saya lakukan ini ya, itu bisnisnya sangat mudah untuk kita kembangkan di mana saja. Yang penting syaratnya adalah ada jaringan telekomunikasi, kemudian ya ada internet. Ya insya Allah kalau ada itu ya udah cukup gitu ya. Teman-teman yang berada di luar daerah saya ya bisa untuk melakukan aktivitas jualan ini gitu ya. Nah, kenapa? Karena memang barangnya sangat kecil sekali nih, teman-teman, seperti ini gitu ya. Nah, ini sangat kecil banget gitu ya. Dan ini sangat hemat ongkir ya. Insya Allah kalau teman-teman belanja sama saya, ya insya Allah dimanapun teman-teman berada, saya akan berikan gratis ongkir gitu ya. Nah, cara untuk kan lumayan tuh bisa gratis ongkir gitu ya. Jadi teman-teman, saran saya yuk kita mulailah untuk berbisnis, jualan, jangan takut-takut, jangan malu-malu ya. Kenapa? Ya kita kadang-kadang jadi, ya mungkin katakanlah jadi karyawan udah berpuluh-puluh tahun, kita tetap mampu, kita tetap mau melakoni gitu ya. Nah, tapi kalau kita jualan, baru jualan ditolak sekali, kita sudah mundur gitu ya. Jangan seperti itu, teman-teman. Kenapa? Kita pengen punya penghasilan tambahan. Kita pengen ekonomi kita mapan gitu ya. Kita pengen anak kita masa depannya sangat kita inginkan anak itu bisa berkembang ya. Anak itu bisa kuliah, bisa mendapatkan pendidikan yang lumayan gitu, teman-teman ya. Kemudian secara kesehatan gitu ya, kita juga pengen
anak-anak kita nanti ke depan, keluarga kita ya insya Allah bisa mapan lah ekonominya. Nah, jadi tergantung kita teman-teman. Ya, kesuksesan itu sebenarnya ya ada di tangan kita gitu ya. Kalau kita malas-malas, kita ya banyak alasan untuk berubah dengan kemajuan sekarang ini, ya kita tertinggal teman-teman. Kita tertinggal, sangat jauh tertinggal. Oleh sebab itu, mari ya kita sama-sama berupaya, berusaha, berdoa, insya Allah ya ekonomi kita akan jauh lebih baik ketimbang saat ini gitu teman-teman. Alhamdulillah banget ya, saya sudah merasakan bagaimana ternyata jualan itu enak banget. Jualan itu enak banget, enjoy gitu ya, enjoy. Ya awal-awalnya saya juga bingung kenapa ya, bagaimana saya bisa menjual produk ini gitu ya. Nah tapi alhamdulillah setelah saya dalemin, setelah saya fokus di sana, insya Allah semua itu bisa berjalan lancar gitu ya teman-teman. Nah alhamdulillah, nah saya doakan teman-teman ya punya bisnis yang alhamdulillah mapan gitu ya. Alhamdulillah bisa besar bisnisnya, dan insya Allah ya kita semua di sini sama-sama belajar teman-teman ya. Saya sapa-sapa ini ya, ada Pak Munawan ya, kemudian ada Mas Agung ya, Mama Anggun ya, selamat bergabung bersama saya ya. Ya saya doakan teman-teman semuanya ya, kita selain bekerja, saran saya kita juga harus berpikir bagaimana kita juga harus menjadi pengusaha. Ya coba kita renungkan kembali teman-teman ya. Kita berusaha sendiri, usaha sendiri itu tidak ada yang membatasi kita. Tapi kalau kita bekerja ya lambat kita akan nantinya menjadi kita juga pensiun, ada masa pensiun gitu ya. Ada masa berhenti gitu ya. Ada masa-masa jenuh gitu ya. Nah, kalau kita menjadi seorang pengusaha, insya Allah ya kita yang mengatur sendiri gitu ya. Dan kita juga penghasilannya tidak bisa terbatas ya, tidak bisa tidak bisa dihitung-hitung oleh orang lain gitu teman-teman. Nah apalagi teman-teman yang masih karyawan ya, yang masih honoran gitu ya, yang masih kerjanya pindah sana pindah sini ya, coba yuk korbankan uang gaji kita untuk memulai usaha gitu ya. Apa ada Pak Waris usaha itu yang tanpa modal? Ya nggak ada ya. Semua usaha itu pasti ada modal gitu ya. Tapi kita kan cari dong, kita buka usaha tidak perlu sewa ruko gitu ya, tidak perlu rekrut karyawan gitu ya, tidak perlu stok barang yang banyak-banyak gitu ya. Untuk pemula kita ya yang kecil-kecilan dulu gitu ya, kita jalankan dulu, kita tawarkan dulu sama calon customer kita, teman-teman kita. Insya Allah ya nanti di sana kita akan belajar berproses teman-teman ya. Baiknya saran saya, yuk kita berpikir untuk masa depan kita teman-teman ya. Jangan takut kalau kita jualan itu tidak laku. Insya Allah Allah akan memberikan rezeki kepada kita, dan Allah tidak akan pernah rezeki kita itu tidak akan pernah tertukar teman-teman sama siapapun gitu ya. Nah insya Allah kalau kita mau berusaha, Allah akan memberikan jalan kemudahan bagi kita. Tapi kalau kita nggak mau berusaha ya gitu-gitu saja teman-teman gitu ya. Nah baiknya, baik itu yang kaum muda, kaum tua, yuk sama-sama kita berpikir bahwa kita harus punya penghasilan tambahan. Enak loh kalau kita punya penghasilan ya. Ya kalau kita punya rezeki lebih ya, kita bisa bantu teman-teman kita, saudara-saudara kita ya yang lagi membutuhkan. Ya kalau kita seandainya gaji kita pas-pasan, bagaimana kita bisa menolong orang yang lagi kesusahan teman-teman gitu ya. Apalagi saat ini masa pandemi seperti ini, orang sangat banyak membutuhkan uluran tangan dari kita. Lah kalau kita hanya mengandalkan gaji, ya mungkin sebulan sekali kita gajian, bagaimana kita mau berbagi kepada teman-teman yang lain. Nah kalau kita menjadi pengusaha, insya Allah ya kadang-kadang sedikit, kadang-kadang banyak sekali gitu ya. Kadang-kadang tidak terhingga penghasilan kita, insya Allah gitu ya.
Nah makanya kalau kita pengen ya kehidupan kita mapan, ya kita harus mencobalah di dunia usaha ini teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih yang sudah bergabung dengan kami ya. Ya, terima kasih yang sudah bisa ikut live dengan saya. Saya doakan ya teman-teman semua ya rezekinya lancar ya, tambah berkah, tambah banyak ya. Jadi kalau kita doa itu teman-teman sama Allah ya, kalau minta rezeki itu ya ya Allah berilah saya rezeki, nggak apa-apa banyak, yang penting halal, berkah, berlimpah ya, yang Engkau ridhoi gitu teman-teman ya. Jangan kita berdoa itu minta yang sedikit, jangan ya. Nah kalau bisa kita minta doa sama Allah, ya Allah beri rezeki yang banyak ya, nggak apa-apa, yang penting halal, berkah, berlimpah. Nah insya Allah itu saja teman-teman. Terima kasih yang sudah ikut bergabung dengan saya. Saya doakan semuanya sehat-sehat, dijauhkan dari virus COVID-19 ini, dan insya Allah keluarga kita semuanya baik-baik saja, dan mudah-mudahan rezekinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak, bisa dipergunakan untuk keluarga kita masing-masing. Terima kasih teman-teman ya. Salam hormat saya kepada yang sudah ikut nonton. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.